Sudah banyak orang yang mengetahui bahwa pada zaman dulu, Indonesia merupakan negara jajahan. Oleh sebab itu, banyak warga negara Indonesia yang berjuang untuk melawan para penjajah. Bahkan, bukan hanya para laki-laki saja, tetapi sudah ada banyak wanita yang bertujuan untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, ada banyak wanita Indonesia yang diberi gelar pahlawan karena jasa-jasanya terhadap Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, maka kita perlu mengetahui nama-nama pahlawan nasional wanita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini daftar pahlawan nasional wanita Indonesia yang penting untuk diketahui, antara lain: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu, pejuang dari Desa Abubu, Pulau Nusa Laut yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800. Waktu masih berusia 17 tahun, ia sudah berani mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Tak hanya itu, Martha Christina Tiahahu juga selalu memberi semangat pada kaum perempuan untuk membantu laki-laki di medan pertempuran. Sedihnya, sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Sepeninggal ayahnya, kesehatan fisik dan mentalnya terganggu. Lalu, ia tertangkap bersama 39 orang lainnya dan dibawa ke Pulau Jawa dengan kapal Everstand untuk dipekerjakan paksa di perkebunan kopi. Namun, kondisi kesehatan Martha Christina Tiahahu memburuk selama di atas kapal. Hal ini diperparah oleh dirinya yang menolak makan dan diobati. Ia menghembuskan nafas terakhir pada 2 Januari 1818 dan disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. Laksamana Malahayati. Malahayati, pejuang asal Kesultanan Aceh yang lahir di Aceh Besar pada tahun 1550. Perempuan tangguh ini memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balai, janda-janda pahlawan yang telah syahid. Dengan keteguhan hati, mereka berperang melawan kapal dan benteng Belanda sekaligus membunuh Cornelis de Houtman. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 September 1599. Berkat keberaniannya, maka Malahayati mendapat gelar Laksamana. Namun, Malahayati gugur di tahun 1615 ketika sedang melindungi Teluk Krueng Raya dari serangan Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Alfonso de Castro. Ciut Nyak Mutia. Awalnya, ia melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan suaminya, Teku Muhammad. Tetapi, suaminya berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati pada tahun 1905. Sesuai wasiat suaminya sebelum gugur, Ciut Nyak Mutia menikah dengan Pang Nangro. Mereka bertempur dengan Korps Maréchaussee dan membuat suaminya gugur pada 26 September 1910. Tetapi ia berhasil lolos. Ia terus melakukan perlawanan dengan sisa-sisa pasukannya, tetapi takdir berkata lain. Ia gugur pada 24 Oktober 1910. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh perempuan yang lahir Jepara pada tahun 1879. Raden Ajeng Kartini terkenal sebagai sosok yang memperjuangkan kebangkitan perempuan di Indonesia. Ketika itu, ia sedikit mengkritisi budaya Jawa yang menghambat perkembangan perempuan. Melalui surat-suratnya, ia memberikan gagasan-gagasan terkait dengan perjuangan perempuan. Bahkan, tanggal kelahiran Kartini, yaitu 21 April hingga saat ini ditetapkan sebagai Hari Peringatan Perjuangan Kartini atau dikenal dengan Hari Kartini. Ciut Nyak Dien. Ciut Nyak Dien adalah pahlawan nasional wanita lainnya di Indonesia. Ia lahir di Lampadang Kerajaan Aceh. Sebagai seorang wanita, ia berperan dalam melawan kolonialisme Belanda. Bahkan, ia ikut ke dalam medan perang melawan Belanda. Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika peduli dengan pendidikan kaum perempuan. Jasanya adalah membuat sekolah bernama Sekolah Istri di Pendopo pada 16 Januari 1904. Lalu,
Sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri di tahun 1910 dan berubah lagi menjadi Sekolah Raden Dewi pada September 1929. Berkat jasanya dalam memperjuangkan pendidikan, Dewi Sartika dianugerahi gelar Orde van Oranje Nassau. Selain itu, ia juga diakui sebagai pahlawan nasional pada 1 Desember 1966. Dewi Sartika meninggal pada 11 September 1947. Andi Depu Maradia Balanipa, ia lahir pada 1 Agustus 1907. Ia adalah seorang pejuang wanita asal Indonesia. Ia berhasil mempertahankan Tinambung, Afdeling Polewali dari penaklukan Belanda. Pada 1942, ia mengibarkan bendera merah putih pada awal kedatangan pasukan Jepang di Tanah Mandar. Ia mendapatkan anugerah Bintang Mahaputra tingkat 4 dari Presiden Soekarno. Pada 10 November 2018, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Maria Walanda Maramis adalah seorang pahlawan nasional Indonesia karena usahanya untuk mengembangkan keadaan wanita di Indonesia pada permulaan abad ke-20. Tidak salah kalau Maria Walanda Maramis dijuluki sebagai Kartini dari Minahasa. Sebab, pahlawan kelahiran 1 Desember 1872 ini berupaya membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan. Maria sendiri sempat bersekolah di Sekolah Melayu di Maumbi, Minahasa Utara, selama 3 tahun dan tak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, Maria mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya, PIKAT, untuk memajukan pendidikan kaum perempuan. Lewat PIKAT, kaum perempuan dibekali ilmu untuk berumah tangga, seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan lainnya. Maria terus aktif di PIKAT hingga kematiannya pada 22 April 1924. Siti Manggopoh. Siti Manggopoh lahir pada bulan Mei 1880. Siti Manggopoh adalah seorang pejuang perempuan dari Manggopoh, Lubuk Basung, Agam. Ia pernah mengobarkan perlawanannya terhadap penjajah Belanda dalam perang yang dikenal sebagai Perang Blasting. Pada tahun 1908, Siti melakukan perlawanan terhadap kebijakan ekonomi Belanda melalui pajak uang, blasting. Peraturan blasting dianggap bertentangan dengan adat Minangkabau, karena tanah adalah kepunyaan komunal atau kaum di Minangkabau. Pada tanggal 16 Juni 1908, Belanda sangat kewalahan menghadapi tokoh perempuan Minangkabau ini, sehingga meminta bantuan kepada tentara Belanda yang berada di luar nagari Manggopoh. Perang ini kemudian dinamai Perang Blasting. Dengan siasat yang diatur sedemikian rupa oleh Siti, dia dan pasukannya berhasil menewaskan 53 orang serdadu penjaga benteng. Sebagai perempuan, Siti Manggopoh cukup mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Ia memanfaatkan naluri keperempuanannya secara cerdas untuk mencari informasi tentang kekuatan Belanda tanpa hanyut dibuai rayuan mereka. Rasuna Said. Hajah Rangkayo Rasuna Said atau lebih dikenal dengan nama Rasuna Said. Perannya adalah memperjuangkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, sama seperti Kartini. Menurutnya, kemajuan kaum perempuan tidak hanya didapat dari mendirikan sekolah, tetapi juga melakukan perjuangan politik. Berkat pidatonya yang mengecam pemerintahan Belanda, maka ia terkena hukum Speekdelik. Hukum Speekdelik adalah hukum kolonial Belanda untuk orang yang berbicara menentang Belanda. Ia sempat tertangkap bersama temannya, Rasimah Ismail, dan dipenjara di Semarang pada tahun 1932. Setelah kemerdekaan, Rasuna Said aktif di Dewan Perwakilan Sumatera mewakili Sumatera Barat dan sempat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, DPR RI. Selain itu, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga akhir hayatnya. Rasuna Said meninggal pada 2 November 1965 akibat penyakit kanker darah. Fatmawati Soekarno.
Fatmawati Soekarno adalah istri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang turut dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Nyi Ageng Serang. Perempuan bernama asli Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi ini adalah salah satu keturunan Sunan Kalijaga. Perempuan kelahiran tahun 1752 merupakan anak dari Pangeran Natapraja dan melawan penjajah bersama ayah dan kakaknya, Kiai Ageng Serang. Semangatnya yang sangat berkobar untuk membela rakyat yang dipicu oleh kematian kakaknya karena membela Pangeran Mangkubumi melawan Pakubuwono yang dibantu Belanda. Bahkan, ia tak pantang menyerah walau ayah, kakak, dan suaminya telah gugur. Selain itu, Nyi Ageng Serang tetap memimpin pasukan di usia 73 tahun. Bahkan, Pangeran Diponegoro mengakui kehebatan Nyi Ageng Serang dalam menyusun strategi, hingga dipercaya menjadi salah satu penasihatnya. Namun, 2 tahun sebelum Perang Diponegoro berakhir, Nyi Ageng Serang meninggal dunia di usia 76 tahun akibat wabah penyakit malaria. Opu Daeng Risaju. Peran Opu Daeng Risaju dalam perlawanan terhadap tentara Nica di Belopa sangatlah besar. Opu Daeng Risaju membangkitkan dan memobilisasi para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Nica. Tentara Nica adalah tentara dari penjajah Belanda. Siti Walidah. Lahir dengan nama Siti Walidah, Nyai Ahmad Dahlan merupakan tokoh emansipasi perempuan yang sudah berpartisipasi dalam diskusi perang bersama Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Selain itu, ia memprakarsai berdirinya Perkumpulan Sopo Tresno pada tahun 1914 untuk wanita Islam. Perkumpulan ini fokus pada 3 bidang, yaitu dakwah, pendidikan, dan sosial. Bahkan, ia juga mendirikan asrama putri yang dibangun di rumahnya, memberikan pendidikan keimanan, praktek ibadah, sampai berlatih pidato dan dakwah. Nyai Ahmad Dahlan terus melakukan perjuangannya setelah suaminya meninggal dunia. Selain itu, ia membina generasi muda, terutama perempuan Islam agar tekun, gigih, dan berpendidikan.